Pernah nggak sih kamu merasa sudah kerja keras, sudah capek-capek bangun pagi, belajar ini itu, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Rezeki kayak mentok, hidup rasanya stagnan, dan peluang besar selalu lewat begitu saja. Mungkin kamu pikir masalahnya di luar, ekonomi lagi susah, koneksi kurang, atau orang lain lebih beruntung. Padahal bisa jadi penyebabnya justru ada di dalam dirimu sendiri. Lebih tepatnya, di kebiasaan buruk yang sering kamu lakukan tanpa sadar. Rezeki itu bukan cuma soal uang. Rezeki bisa berupa kesehatan, relasi baik, peluang emas, bahkan ketenangan hati. Tapi semua itu bisa terhambat kalau kamu terus-terusan melakukan hal-hal kecil yang sebenarnya merusak aliran rezekimu sendiri. Kebiasaan ini sering kita anggap sepele, tapi efeknya besar. Bahkan bisa jadi alasan kenapa kamu merasa jalanmu berat dan hidup terasa gak maju-maju. Jangan-jangan kamu masih melakukannya. Yuk kita bahas 7 kebiasaan buruk yang sering banget dilakukan tanpa sadar, tapi diam-diam bisa menghambat rezeki dan kesuksesan kamu di masa depan. Simak baik-baik, karena kamu bisa tersadar dari hal yang selama ini bikin kamu stuck. 1. Sering menunda-nunda, procrastination. Besok aja deh, nanti malam gue kerjain. Santai dulu, masih ada waktu. Kedengarannya biasa, tapi ini adalah racun produktivitas paling diam-diam mematikan. Ketika kamu sering menunda tugas, ide, atau peluang, kamu sedang mengirim sinyal ke semesta bahwa kamu tidak siap menerima tanggung jawab dan rezeki besar. Contohnya, kamu punya ide bisnis, tapi gak mulai-mulai karena belum sempurna. Kamu mau bangun personal branding, tapi nunggu kamera bagus dulu. Padahal banyak orang sukses yang mulai dari apa yang mereka punya, bukan dari apa yang mereka tunggu. Menunda berarti membiarkan kesempatan lewat. Rezeki itu kayak tamu, kalau kamu gak cepat buka pintu, dia bisa pergi ke rumah sebelah. 2. Sering mengeluh, jarang bersyukur. Keluhan itu manusiawi. Tapi kalau setiap hari yang keluar dari mulut kita adalah keluhan, maka hati dan pikiran kita akan dipenuhi oleh energi negatif. Dan yang lebih buruk, kebiasaan mengeluh akan membuatmu buta terhadap peluang yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Contohnya, kamu merasa pekerjaanmu melelahkan, gajimu kecil, atau bisnismu belum berkembang. Tapi daripada fokus memperbaiki strategi, kamu malah sibuk mengeluh di status sosial media, atau ke teman nongkrong. Orang yang terlalu sibuk mengeluh, biasanya tidak punya energi untuk bergerak. Mereka jadi pasif, mudah menyalahkan, dan kehilangan semangat untuk mencari solusi. Padahal rezeki sering datang lewat rasa syukur dan kerja ikhlas, bukan dari keluhan yang terus-menerus. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang hari ini sebenarnya sudah jadi rezeki besar, tapi kamu remehkan karena sibuk melihat hidup orang lain. 3. Iri sama kesuksesan orang lain. Salah satu racun mental yang sering dilakukan tanpa sadar adalah membandingkan hidup sendiri dengan pencapaian orang lain, terutama di era media sosial seperti sekarang. Lihat teman beli mobil baru, liburan ke luar negeri, atau closing ratusan juta, langsung muncul rasa iri, cemburu, bahkan sinis. Masalahnya, iri hati tidak akan mendorong kamu jadi lebih baik. Iri hati hanya akan memakan semangat dan fokusmu, membuatmu kehilangan arah, dan menanamkan rasa kekurangan dalam dirimu. Contoh, kamu lihat teman yang sukses jadi konten kreator, lalu kamu komentar sinis, paling juga karena hoki, sambil tetap scroll TikTok 3 jam tanpa belajar apapun. Tanpa sadar, kamu sedang mengunci dirimu dari kemungkinan sukses, karena kamu terlalu fokus pada milik orang, bukan apa yang bisa kamu bangun sendiri. Rezeki itu punya jalur masing-masing. Yang harus kamu jaga adalah mentalitasnya, bukan iri karena hasil orang lain yang sudah melewati proses yang tidak kamu lihat. 4. Tidak konsisten dan mudah bosan. Banyak orang gagal bukan karena mereka bodoh atau tidak berbakat, tapi karena mereka tidak sabar dan mudah pindah haluan. Baru mulai 2 minggu, belum viral, langsung ganti ide. Baru jualan 3 kali, belum laku, langsung tutup akun. Kebiasaan ini membuat kamu tidak pernah membangun pondasi apapun secara utuh. Ibarat menanam pohon, kamu gali lubang, tanam benih, lalu besoknya pindah ke lubang lain. Akhirnya tidak ada satupun yang tumbuh. Contoh nyata, kamu punya podcast, tapi setelah 3 episode view-nya kecil, langsung berhenti. Padahal banyak kreator sukses sekarang, dulunya juga mulai dari 0 penonton. Bedanya mereka konsisten dan sabar menunggu pertumbuhan. Ingat, rezeki seringkali datang bukan ke orang yang paling pintar, tapi ke orang yang paling tahan lama dan tekun. 5.
Lingkaran pertemanan yang negatif. Coba lihat orang-orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersama. Apakah mereka mendorong kamu untuk berkembang, atau justru menarikmu ke bawah? Kalau kamu dikelilingi teman yang hobinya cuma nongkrong, bergosip, main tanpa arah, atau sering meremehkan impianmu, maka besar kemungkinan kamu sedang berada di lingkaran yang menahan rezeki kamu sendiri. Contoh nyata, kamu punya ide bikin bisnis kecil, tapi teman-temanmu langsung bilang, "Ah, ngapain capek-capek, mending santai aja lah, belum tentu laku juga." Ucapan seperti ini secara gak langsung bisa mematikan motivasi kamu dan bikin kamu ragu sama dirimu sendiri. Orang sukses sangat sadar dengan siapa mereka menghabiskan waktu. Bukan berarti sombong atau milih-milih teman, tapi mereka tahu, energi lingkungan sangat berpengaruh terhadap rezeki dan arah hidup. 6. Tidak mau belajar hal baru. Di dunia yang cepat berubah seperti sekarang, orang yang malas belajar adalah orang yang akan tertinggal secara perlahan tapi pasti. Ketika kamu menolak belajar skill baru, tidak mau keluar dari zona nyaman, atau merasa sudah cukup tahu, maka kamu sedang menutup pintu rezeki yang lebih luas. Contohnya, kamu kerja di dunia digital tapi gak mau belajar tools baru. Atau kamu punya bisnis tapi gak mau belajar strategi pemasaran online. Padahal dunia terus berubah, dan yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling mau beradaptasi. Belajar tidak harus selalu mahal atau berat. Bahkan dengan membaca artikel, menonton video edukatif, atau mengikuti kursus gratis pun kamu sudah menunjukkan keseriusanmu terhadap masa depan. 7. Gak jaga hubungan sama orang tua. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi banyak orang gak sadar bahwa salah satu sumber rezeki paling besar justru datang dari ridho orang tua. Entah kamu percaya atau tidak, hubunganmu dengan orang tua bisa memengaruhi kelancaran rezekimu. Contohnya, kamu rajin kerja, punya skill, punya koneksi, tapi tetap selalu gagal dan seret rezeki. Bisa jadi bukan karena kurang usaha, tapi karena kamu pernah menyakiti hati orang tua, jarang komunikasi, atau tidak pernah minta doa dari mereka. Orang tua mungkin tidak bisa bantu secara materi, tapi doa mereka bisa membuka pintu-pintu yang kamu sendiri tidak sangka. Jadi kalau kamu merasa sedang seret atau stuck, coba periksa hubunganmu dengan mereka. Sudahkah kamu minta restu dan maaf? Sekarang kamu tahu, bahwa banyak penghambat rezeki bukan berasal dari luar, tapi dari kebiasaan buruk yang kita pelihara diam-diam. Mungkin tanpa sadar, kamu sudah sering menunda, sering iri, atau berada di lingkungan yang tidak sehat. Tapi kabar baiknya, semua kebiasaan ini bisa diubah. Hari ini juga, karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil, kesadaran. Kalau kamu bisa perlahan membersihkan racun-racun kecil ini dari hidupmu, kamu akan kaget bagaimana hidupmu mulai terasa lebih ringan, ide mulai berdatangan, peluang mulai muncul, dan rezeki mulai mengalir. Rezeki itu bukan hanya milik mereka yang beruntung, tapi milik mereka yang siap secara mental, akhlak, dan kebiasaan. Dan jika kamu sudah sampai akhir konten ini, itu tanda bahwa kamu siap berubah dan jadi versi terbaik dari dirimu. Sekarang saatnya pilih, mau terus pelihara kebiasaan lama yang menghambat, atau mulai hari ini jadi magnet rezeki yang lebih baik.